lagi dengan Koyuna di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari parameter geometri peledakan menggunakan metode RLAS dan juga CCQ-nya dan analisis fragmentasinya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Jadi untuk contoh soal yang pertama di sini dapat dilihat ini contoh soalnya. Nah, dari soalnya diketahui bahwa ada D STDR itu sama dengan 19, D-nya 21, dan bahan peledaknya itu merupakan selaris atau water gel, dan juga di situ dari berat jenis peledaknya itu 0,8 dan berat jenis standar dari peledaknya itu 1,2. Dan juga di situ terdapat kecepatan standarnya 3660 meter per sekon dan kecepatannya 3550 meter per sekon. Nah, untuk rasio atau KB standarnya sendiri itu 30, DE-nya atau diameter dari lubang ledaknya itu 4 inci, nya adalah 3 meter, tinggi jenjang 1,2, KT-nya 0,75, KJ-nya 0,3. Nah, KT, KS, KT dan KJ ini adalah rasio dari spasi, rasio dari sub drilling sama rasio dari steaming. Dan RWS water gel-nya ada 95. Nah, untuk RWS ini itu adalah relative wedge strike. Jadi untuk RWS ini itu akan dipakai untuk perhitungan indeks dan juga ada A-nya di situ 7,7 dan nilai W-nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lanjut gimana caranya mencari nilai-nilai tersebut. Nah, untuk mencari nilai Barden menggunakan metode RLAS, kita harus mencari terlebih dahulu AF1 dan juga AF2-nya. Nah, rumus untuk mencari AF1-nya sendiri itu adalah D standar dibagikan dengan D dipangkatkan dengan 1/3 sehingga didapatkan hasil 0,967. Selanjutnya untuk AF2 sendiri itu SG dikali atau berat jenis dari bahan peledak dikalikan dengan kecepatan dipangkatkan 2 dibagi dengan SG standar atau berat jenis standar dikalikan dengan kecepatan standar dari bahan peledak pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/3, maka didapatkan hasil 0,858. Selanjutnya kita akan mencari KB-nya. Untuk KB-nya sendiri itu bisa dilihat rumusnya itu adalah KB standar yang sudah diketahui dikalikan dengan AF1 dan AF2 yang telah dicari, maka mendapatkan hasil 24,883. Selanjutnya kita akan mencari nilai Bardennya. Nah, untuk nilai Bardennya ini digunakan satuan meter. Oleh karena itu, rumus yang digunakan adalah KB dikali DE per 39,30. Sehingga di situ didapatkan hasil 2,528. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari spacing. Nah, untuk nilai dari spacing atau spasinya ini sendiri yaitu sama dengan KS dikali B atau rasio dari spacingnya dikalikan dengan Barden sehingga mendapatkan nilai 3,034 meter. Selanjutnya adalah steaming, di mana steaming ini rumusnya adalah rasio dari steaming dikalikan dengan B sehingga mendapatkan hasil 1,896 meter. Yang keempat, yang selanjutnya kita cari adalah sub drillingnya. Untuk sub drillingnya sendiri, di sini kita dapat mendapatkan hasil itu 0,758 meter. Rumusnya sama, yaitu rasio dari drillingnya atau KJ itu dikalikan dengan Barden. Selanjutnya ke kedalaman lubang ledak. Nah, untuk kedalaman lubang ledak ini rumusnya adalah H sama dengan KH dikali B. Nah, untuk KH-nya sendiri atau rasio dari kedalamannya sendiri itu berkisar 1,5 sampai dengan 4. Nah, di sini kita menggunakan nilai 1,7 sehingga didapat hasil 4,298 meter. Selanjutnya kita akan mencari kolom isian. Nah, untuk kolom isiannya sendiri itu rumusnya adalah dilambangkan dengan PC, di mana rumusnya itu kedalaman lubang ledak dikurangi dengan steaming, sehingga didapatkan hasil 2,402 meter.
Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari loading density. Nah, untuk mencari nilai loading density-nya ini simbolkan dengan DE, di mana rumusnya yaitu 0,508 dikalikan DE pangkat 2 dikalikan dengan SG. Nah, untuk DE-nya sendiri ini adalah diameter dari lubang ledak yang diketahui bahwa 4 inci diameternya, dan SG-nya sendiri ini adalah berat jenis dari bahan peledak yang digunakan, yaitu 0,8. Untuk 0,508-nya sendiri itu merupakan ketetapan dari rumusnya, sehingga didapatkan hasil 6,508 kg per meter. Selanjutnya adalah kita mencari volume. Nah, untuk mencari volumenya yaitu sama dengan burden dikalikan dengan space dikalikan dengan tinggi lubang ledak. Nah, sudah diketahui di awal bahwa tingginya adalah 3 meter. Maka didapatkan hasil 23,010. Selanjutnya kita akan mencari jumlah bahan peledak. Nah, untuk jumlah bahan peledaknya sendiri yang itu disimbolkan dengan E, di mana rumusnya adalah PC atau kolom isian dikalikan dengan DE, atau DE ini adalah loading density. Jadi didapatkan hasil 15,618 kg. Selanjutnya untuk mencari powder factornya, di situ disimbolkan dengan PV itu E atau jumlah bahan peledak dibagi dengan P volumenya, maka didapat hasil 0,679. Oke, itu tadi adalah rumus untuk mencari parameter geometri peledakan. Selanjutnya kita akan menganalisis nih fragmentasinya. Nah, di mana kita pertama akan mencari ukuran rata-rata fragmentasinya. Untuk rumusnya sendiri yang digunakan itu X sama dengan A dikalikan dengan VO dibagi Q dipangkatkan 0,8 dikalikan Q pangkat 0,17 dikalikan E dibagi 115 pangkat min 0,63. Nah, untuk nilai FO-nya sendiri itu kita cari dulu menggunakan rumus B dikali S dikali H. Jadi burden dikalikan spacing dikalikan dengan kedalaman lubang ledak. Nah, untuk nilai Q-nya sendiri itu adalah nilai dari jumlah bahan peledakan. Jadi Q-nya itu adalah nilai dari jumlah bahan peledakan. Nah, untuk nilai E itu adalah nilai dari RSW. Jadi E-nya itu adalah 95 karena E merupakan nilai dari RSW atau yang tadi disebutkan sebagai relative wedge strength. Oke, jadi didapatkan hasil 25,190 cm untuk ukuran rata-rata fragmentasinya. Selanjutnya kita akan mencari indeks keseragamannya. Nah, untuk indeks keseragamannya sendiri yaitu kita menggunakan rumus N sama dengan 2,2 dikurang 14 kali B dibagi DE dikalikan 1 ditambah A double aksen dibagi 2 pangkat 0,5 ditambah 1 dikurang W dibagi B dikali PC dibagi L. Nah, untuk A-nya sendiri, A double aksennya sendiri itu merupakan nilai rasio dari spasi atau S bagi B, yaitu didapatkan 1,2. Nah, indeks keseragamannya ini didapat dari rumus yang ada didapatkan hasil 0,432. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kita akan menggunakan metode CJKO-nya pada tahun 1990. Nah, untuk menggunakan rumus CJKO-nya ini berbeda dengan rumus yang ada pada metode RLAS. Nah, jadi kalian bisa lihat soalnya di sini. Nah, di situ diketahui bahwa DSTDR-nya adalah 19, D-nya 21, berat jenis dari bahan peledaknya adalah 0,8 dan bahan jenis batuan yang akan dibongkar itu 2,3. Di situ ada diameter lubang ledaknya itu 3 inci dan tingginya itu 4 meter dan ada RWS emulsi atau RWS dari bahan peledaknya itu 105, A-nya 7,7 dan W-nya itu sama dengan 0. Di sini yang kita cari adalah sama seperti metode yang pertama yaitu burden, spacing, steaming, subdrilling dan lain-lain. Tetapi rumusnya berbeda. Nah, untuk burden sendiri dapat kita cari langsung tanpa harus kita cari KB-nya
nilainya AF1 dan AF2-nya. Jadi di sini rumus B-nya itu adalah 3,15 dikalikan DE dikalikan SGE per SGR pangkat 0,33. Jadi di sini didapat hasil 6,669 feet. Selanjutnya adalah untuk spasinya. Nah, untuk spasinya ini adalah S sama dengan 1,4 kali bar, dan untuk 1,4-nya sendiri adalah nilai ketetapan dari rumusnya itu, sehingga didapat hasil 9,337. Selanjutnya adalah untuk steaming. Untuk steamingnya sendiri yaitu 0,70 dikalikan dengan Barden. Nah, untuk 0,70 ini sama seperti spasi, jadi itu adalah nilai ketetapan dari rumusnya, sehingga didapatkan hasil 4,668. Selanjutnya untuk subdrilling itu 0,30 dikalikan Barden, sehingga didapatkan hasil 2,001. Dan untuk kedalaman lubang ledaknya itu menggunakan rumus H sama dengan L ditambah J, atau tinggi dari lubang ledak ditambahkan dengan subdrilling, sehingga didapatkan hasil 6,001. Selanjutnya kita akan mencari kolom isiannya. Untuk kolom isian, cara mencarinya sama dengan yang ada pada metode RLAS. Rumusnya adalah PC sama dengan H dikurang T, sehingga didapatkan hasil 1,333. Nah, selanjutnya untuk loading density-nya. Di sini untuk loading density-nya itu rumusnya DE sama dengan 0,34 dikali SGE dikali DE pangkat 2. 0,34 ini adalah nilai ketetapan, DE ini adalah diameter dari lubang ledak, dan SGE ini adalah berat jenis dari bahan peledaknya, sehingga didapatkan hasil 2,448 lb per feet. Selanjutnya adalah volumenya. Untuk volumenya sendiri yaitu B dikali S dikali L atau Barden dikali spasi dikalikan tinggi lubang ledak, sehingga dapatkan hasil 168,805 meter kubik. Selanjutnya untuk jumlah bahan peledaknya sendiri yaitu E sama dengan PC dikalikan dengan DE, sehingga dapatkan hasil 3,263. Nah, untuk powder factor-nya yaitu atau PF itu E dibagikan dengan V. Jadi ini sama dengan rumus yang ada pada RLAS, sehingga didapatkan hasil 0,017. Selanjutnya kita akan menganalisis fragmentasinya. Nah, untuk analisis fragmentasinya itu rumus yang digunakan sama dengan rumus yang ada pada metode RLAS, yaitu dengan menggunakan metode Kussram. 2,380 cm. Selanjutnya adalah untuk indeks keseragamannya, yaitu juga sama rumusnya seperti pada metode RLAS, sehingga didapatkan hasil 0,785. Tadi penjelasan dari dua contoh soal cara menghitung parameter geometri peledakan dan analisis fragmentasinya. Gimana nih? Udah pada ngerti belum? Pasti udah kan? Sampai jumpa di next video ya.